Selamat malam, Pak. Nama saya Epis Cia, biasanya dipanggil Mbak Cia aja, Pak. Soalnya nama saya agak ribet dipanggilnya. Ya, mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Pak, menarik tentang RPJPN tadi, Pak. Karena kebetulan saya sempat ada di bagian OTDA di Setda. Saat itu kita mengurus tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, Sakip dan juga Lakip. Jadi di sini pertanyaan saya, kita kan erat sekali dengan pernyataan bahwa beda pimpinan, beda kebijakan. Berganti pimpinan itu visi misinya berganti, programnya berganti. Nah, untuk RPJPN sendiri ini kan berlangsung untuk selama rancangan pembangunan selama 20 tahun ke depan gitu kan. Nah, sedangkan kita di daerah saja untuk menyamakan visi misi kepala daerah itu menjadi sebuah laporan dan menjadi sebuah perencanaan pembangunan yang diterjemahkan ke stranya harus sesuai, renjanya harus sesuai, lakip, sakip dan sebagainya itu kan ada belasan dokumen yang diselaraskan. Nah, itu sudah cukup susah seperti itu, Pak. Bagaimana untuk RPJPN sendiri untuk perancangan pembangunan itu 20 tahun ke depan gitu kan. Sedangkan otomatis presiden akan berganti, program pembangunannya pun akan berganti. Jadi ada mungkin beberapa pandangan masyarakat yang merasa bahwa walaupun sudah ada undang-undang tentang IKN, belum tentu berganti presiden nanti IKN akan tetap berjalan. Mungkin itu ada selentingan yang kita dengar-dengar dari masyarakat gitu kan. Belum tentu itu akan tetap berjalan lagi. Bisa jadi nanti presiden selanjutnya tidak ingin melanjutkan IKN dan undang-undang itu bisa saja ditarik atau seperti yang Bapak tadi jelaskan bisa saja digugurkan atau apa dan sebagainya. Dan satu Pak, pertanyaan saya juga, saya sedikit penasaran dengan UU ASN yang terbaru Pak, yang akan dikeluarkan juga nanti peraturan pemerintahnya ya Pak. Mungkin boleh di-spill sedikit Pak tentang TNI dan Polri kan kalau mau masuk ke tubuh ASN berarti dia harus berhenti seperti itu kan Pak. Kalau di dalam undang-undang yang sudah ada di Polri dan di TNI. Nah, untuk ASN sendiri, apakah ASN juga harus berhenti untuk masuk ke tubuh TNI dan Polri? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Cia ya. Jadi gini, eh, memang RPJPN ini bentuknya undang-undang ya. Dan kita tahu bersama seperti saya sampaikan akan berakhir tahun 2025. Nah, masa ini adalah masa paling transisi terus terang. Karena kita harus menyiapkan satu undang-undang penerusnya RPJPN 2025-2045. Dan itu tidak mudah. Substansinya memang pemerintah sudah siapkan semuanya, naskah RU-nya sudah ada, dan sekarang sedang ongoing proses pembahasannya. Nah, di dalam rencana pembangunan jangka panjang ini, kalau kita lihat Undang-Undang Sispenas, RPJPN inilah yang akan menjadi inspirasi bagi daerah untuk menyusun RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun juga. Gitu. Nanti dari situ masing-masing, makanya di atas ada RPJMN, rencana jangka menengah yang ditetapkan dengan Kepres, dan juga ada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan juga secara berjenjang ke bawah. Nah, saling mengacu seperti itu. Pada masa lalu ketika pilkada itu terjadi tidak simetris dengan pilpres, itu agak kesulitan. Harusnya ini kan saling mengacu nih. Karena kita tidak berdiri dalam negara gitu. Masing-masing negara mengatur sendiri. Tapi kita negara kesatuan ya bawah harus mengatur ke atasnya gitu. Cucu kepada anak, anak kepada orang tua kan begitu. Dan sampai akhirnya kita bertemulah sekarang satu titik di mana semua mengacu kepada RPJPN dan harus selesai segera. Nah, bagaimana dengan visi misi presiden? Kemarin kami sampaikan kepada beberapa orang pimpinan dan juga kepada anggota, saya bilang, Pak, kalau bisa, mumpung RPJPN ini undang-undangnya RU-nya sedang dalam proses pembahasan,
nantinya, maka para narasumber yang diundang kalau bisa mengundang 3 capres. 3 capres dan 3 cawapres ya, yang sekarang sudah mendaftar ya. Itu kecuali kalau Anda mungkin mau nambah sebelum tanggal 13 gitu. Sebelum didefinitifkan jadi 4 atau nambah berapa dan seterusnya. Nah, itu supaya mereka menelaah dan memperbaiki konsep-konsep yang ada di situ. Kenapa? Karena diharapkan ketika nanti masa kampanye mereka ngambil dari situ, tidak bikin lain. Makanya sekarang kan visi misi capres cawapres sudah mulai disesuaikan, dikeluarkan, dan tim ahli itu sedang melakukan sinkronisasi. Jangan sampai presiden yang akan datang ketika dia terpilih tidak nyambung dan tidak memiliki visi misi yang sama dengan RPJPN yang sudah disahkan. Ini bahaya. Karena rencananya apa, dia melakukan apa gitu. Karena dia harus menetapkan RPJMN dengan RPJMN itu dengan kepres, dengan perpres, maaf, bukan kepres. Gitu ya. Jadi mau tidak mau itu kita akan lakukan dan di daerah juga akan seperti itu. Jadi kepala daerah akan mensinkronkan nanti RPJMN-nya, RPJMD-nya dengan RPJPD-nya itu. Nah ini memang tugas berat bagi teman-teman pemerintah ya khususnya Bappenas dalam mensinkronkan kesiapan dari tiap-tiap daerah untuk menyelesaikan dokumen itu sebelum pilkada kita kan November kalau tidak ada perubahan. Nah sementara pileg pilpres insya Allah terjadi bulan Februari pas Valentine 14 Februari. Makanya kan ada yang bilang ya kita apa pemilu dulu baru setelah itu Valentine gitu. Jangan sampai Valentine dulu baru itu hilang nanti momentum nggak ada sama sekali golput semua jangan-jangan. Nah itu. Nah terus yang kedua undang-undang ASN ini menarik memang keterlibatan secara definitif di dalam undang dari institusi yang bernama TNI Polri. Meskipun dalam historis undang-undang ASN sebelumnya pun juga ya TNI Polri itu bagian dari ASN, cuma memang dia nomenklaturnya TNI Polri dan kan gitu. Makanya kalau ada kenaikan gaji yang nunggu tuh 3 itu. Pada apa? PNS, TNI Polri kan gitu di bawahnya. Ya sama-sama juga. Wah kalau naik semua nih katanya. Sama pensiunan gitu. Nah, cuma memang kalau di tubuh TNI sendiri dan Polri juga ada tubuh administrasinya ya. Teman-teman kan sudah tahu kan ya. Di Kesatuan TNI Polri itu selain mereka yang bertugas sebagai TNI dan Polri, ada pegawai negeri sipilnya juga yang menguruskan arbitrasinya. Ya, di Kesatuan Markasnya seperti itu. Karena tadinya pikir, oh nggak ada tuh PNS di dalam tubuh TNI Polri. Padahal pas dilihat, loh itu ada pegawai arbitrasinya gitu ya. Memang problem mereka ketika kami melakukan diskusi juga antara lain, kalau dahulu mungkin dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada dan juga kepemimpinannya itu memang ketika mereka ditempatkan mereka masih mikir-mikir di kesatuannya terbatas. Tadi Pak dosen sampaikan di kepolisian saja dengan tugasnya yang harusnya melayani dan ngayomi masyarakat, dia komposisi perbandingannya masih kurang. Gitu. Kadang-kadang suka berpikir daripada ngurus itu ngurusin aja di internalnya dulu ngerapiin dulu kan gitu. Nah, tapi faktanya dia masuk seperti tadi. Nah, di sisi lain saya sempat nanya diskusi sama teman-teman yang ada di 2 institusi itu, saya bilang kenapa Bang kalau itu? Dulu Mas Wid yang namanya bintang 4 itu nggak ada ya kecuali hanya para pimpinannya. Di bawahnya adalah bintang 3 gitu. Di bawahnya lagi ada bintang 2 dan segala macam. Nah problemnya ya seiring dengan perkembangan sekarang yang ada orang yang cepat, ya memang kemampuannya cepat. Dia tiba-tiba jadi doktoral, terus kemudian sudah mentok perwira menengah, ya mau nggak mau, terus tiba-tiba dia coba dapat rekomendasi ngelamar di Lemhanas, lulus. Kalau di TNI itu sangat strict sekali. Begitu lulus Lemhanas harus pecah bintang 1 itu. Nah sekarang ya bintang 1, dulu mungkin terbatas gitu. Satu provinsi atau satu kodam itu berapa itu. Tapi sekarang dan rem di bawah itu udah banyak bintang 1. Ya agak jarang mulai bintang 2. Bisa jadi mungkin 5 tahun ke depan atau berapa bintang 2 udah banyak. Jadi bintang 3 gitu. Dulu kan sempat ada lagi, ya sempat ramai kajiannya. Jadi dia sudah bintang 4 tapi belum memegang tampuk. Entah jadi kasat, entah jadi panglima, segala macam. Bayangkan kalau bintang 4
panglimanya bintang 4 juga kan nggak enak. Kalau di kampus enak kan, satu guru besar ya. Ya satu pengampu, satu teman diskusi nggak ada masalah gitu. Satu dokter nggak ada masalah. Tapi kalau di kesatuan dalam organisasi komando ada bintang yang sama itu sesuatu banget gitu. Nah mau nggak mau kan berarti dia harus diberdayakan nih. Kalau nggak mungkin bintangnya sudah 4 atau tiga atau 2 gitu. Ini kan mereka punya penyetaraan. Kalau bintang 1 kalau tidak salah ya kurang lebih eselon 2 lah ya. Ya, terus bintang 3 itu eselon 1. Ketika dia sudah mohon maaf, bintang 1 itu bintang 2 eselon 1. Bintang 3 itu sudah selevel jabatan politik. Kalau orang sudah tembus bintang 3 cuma sekedar jabatan fungsional saja, tidak ada jabatan strategis ya, nggak punya pasukan, nggak punya institusi yang bisa dikomandoi, bingung tuh juga panglimanya atau kepala polri. Ini orang gimana gitu kan. Saya punya teman persis sama dulu susah di S3 di Pajajaran polisi. Dipikirnya perwira sudah menengah, ternyata dia masih sersan polisi. Tapi karena memang takdir dia dan kebaikan dia, lulus dia doktor hukum pidana. Pak Kapolda mau ngelamar S3 belum berhasil ngelamar-ngelamar. Jadi pas dia menghadap ke Kapolda Jabar, kata Pak Kapolda bingung. Saya bingung mau nempatin kamu di mana ya katanya. Kamu saya tempatin di kesatuan apa, jabatannya belum nyampe gitu. Kamu juga masih sersan, tapi keilmuan kamu sudah melebihi keilmuan saya gitu. Kata Pak Kapolda. Aduh cari akhirnya, udah titipin aja ke Polda Metro Jaya. Nah, akhirnya ditempatkan di situ kan atau di Mabes gitu kalau nggak salah, di Mabes juga kalau nggak salah. Dibalikin Mabes Polri, itu ada tim kajian hukum, kadif hukum. Dari situ rata-rata master sama doktoral bisa ditempatkan entah widya suara atau apa gitu. Bingung katanya ini sersan tapi udah doktor piye katanya. Jadi polisi Pak Kapolda bingung yang sudah bintang 1, bintang 2. Sementara dia magister. Jadi itu ya ada fenomena juga ternyata di institusi mereka yang sedang mereka tata dan perbaiki. Kalau tidak tertampung, itu menjadi problem juga. Maka mau nggak mau dia harus itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan jawaban tegas bahwa harusnya on off ya gitu. Gitu, on off. On, dalam artian ketika mereka atau kalau nggak tidak diaktifkan. Saya sempat mendengar ketika dia jabatan di mana di sipil maka dia di off kan dulu fungsi militernya gitu. Nah, cuma kan dengan dia dengan itu menjadi otomatis. Nah ini kemarin ada permintaan soal ketika di RUU Pilkada kebetulan saya handle untuk anggota itu bisa dia mengundurkan diri atau mungkin melanjutkannya. Tapi TNI Polri pengen mereka gitu pilkada cuma bisa dibayangkan kalau TNI pilkada cuti kan gitu. Dia cuti tapi kan dia masih bisa pegang senjata, dia bisa mobilisasi pasukannya. Karena yang dikhawatirkan dari komando itu kan dia punya alat dan dia punya pasukan yang bisa dikendalikan. Apa yang dia katakan A ya A, bawahnya nggak boleh bilang B. Beda dengan organisasi sipil kan gitu. Ini demokrasi, pimpinan bilang A, ya bawah bisa A aksen, B atau apa selagi masih ada choice yang lain kan gitu. Nah ini yang mungkin agak saya ingat yang disampaikan oleh Pak dosen tadi mengangkut bentuk organisasinya. Ini yang belum clear. Itu menarik. Kalau di kami biasanya itu kajian hukum administrasi negara tentang jabatan-jabatan aparatur sipil negara dan tentu teman-teman administrasi manajemen administrasi apa ini juga bisa menjadi satu kajian menarik ketika penyesuaian dalam tugas jabatan lingkungannya sama aparatur sipil negara tapi yang satu militer tapi kemudian harus menjabat jabatan sipilnya itu seperti apa. Nah berkaitan dengan tadi karena dia menyangkut bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses legislasi, kami bilang apapun dinamikanya, ketika politik itu mengatakan A, B, C, silakan saja selama dalam berproses
Tapi kalau orang hukum itu begitu jadi gitu ya, ya sudah akad nikah, ya sudah Anda istri saya, Anda suami saya, undang-undang IKN sudah jadi, ya sudah harus dihargai seperti itu. Tapi memang ketika kemudian ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan, makanya ada kajian keberlakuan undang-undang secara filosofis, secara yuridis, dan secara sosiologis. Undang-undang lalu lintas yang sering jadi pilot project kajiannya. Secara filosofis baik gitu ya. Secara yuridis ada aturannya, tapi secara sosiologis belum tentu. Justru yang menjadi undang-undang itu berlaku, jangan-jangan orang yang nggak pakai helm begitu tikungan di depan UI sampai dengan Depok ke sana, ya itulah hukum yang berlaku. Nah, makanya kajian teman-teman sosiologi hukum itu dia pengen lihat realitanya seperti tadi. Nah, itu juga menjadi bagian. Nah, jangan-jangan IKN betul hitam putihnya secara yuridis, secara filosofis menjadi undang-undang. Tapi jangan-jangan gitu, apakah bisa diimplementasi atau tidak ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara hukum ya dia tetap berlaku. Tinggal nanti kita nggak tahu setelah jatuh tempo 15 Februari 2024. Undang-undang DKI kalau tidak dilakukan perubahan, berarti akan ada dualisme aturan yang sama seperti tadi. Nah, maka harus diubah. Kalau tidak diubah, ya shortcutnya ya dengan Perpu gitu. Emergency Act-nya itu seperti itu. Nah, mungkin nanti berkaitan dengan kebijakan publik, ya selain agenda setting, termasuk agenda setting dalam emergensi itu seperti apa. Kan ada hal-hal yang normal, ada hal yang abnormal. Nah, itu juga perlu didalami teman-teman. Dan di sepanjang konstitusi kita ada hal itu. Ada yang namanya Perpu, atau dulu ketika Undang-Undang Dasar sementara kita mengenal Undang-Undang Darurat. Itu juga sama seperti tadi. Bentuknya Emergency Act juga. Dan tiap negara punya Emergency Act seperti tadi. Jadi kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi kegentingan yang memaksa, itu bisa diambil tindakan cepat seperti tadi. Nah, makanya ada kontrolnya melalui parlemen. Perpu itu harus disetujui oleh parlemen, gitu. Oleh rakyat. Itu seperti apa ke depan ya kita bisa diskusikan dalam lagi. Saya sengaja, mohon maaf, diskusi di sini lebih banyak dengan pengalaman gitu. Karena kalau dikonek-konekkan teorinya juga susah nyambungnya saya, karena ini satu teori arbitrasi negara, yang satu lagi teori ketatanegaraan itu. Tapi saya berusaha menyelami dan saya senang karena memang kebijakan publik kan sesungguhnya objeknya nggak jauh berbeda gitu dengan aktivitas kita sehari-hari. Saya sering sampaikan politik dan hukum itu seperti tadi lokomotif ya. Rel dan lokomotif nggak akan pernah bisa terpisah gitu. Kereta nggak akan bisa jalan di atas jalanan kecuali di atas rel. Itulah HTN gitu ya. Kami bidang kami tata negara. Tapi Anda mau mengarahkan lokomotifnya belok ke Surabaya, ke Depok, ke Citayam, segala macam, itu orang-orang politik gitu. Nah, administrasi itu bagaimana mencatat dinamika yang ada di antara itu. Tapi itulah saya pikir rumpun disiplin kita, dan masing-masing kita bisa multifaset gitu ya. Karena sesungguhnya kan dari segi filsafat ilmunya itu semua bersumber dari bersama gitu ya. Ya, ilmu bersumber dari kebajikan, dan kebajikan nanti akan kembali lagi kepada filsafatnya. Ya, tapi itu yang saya dapat dari filsafat ilmu. Saya nggak tahu di sini ada nggak? Pak Dokter ada ya? Di magister sudah diturunkan ya. Nah, itu jadi cukup menarik, dan mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu tentang dinamika yang ada di DPR termasuk politiknya, dan selamat mengerjakan tugas-tugas kuliah berikutnya dari Pak Ajis. Mungkin itu, mohon maaf kalau jika ada yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah atau hilaf gitu ya. Saya sebagai pribadi menguturkan permohonan maaf, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.